Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini ada yang mentweet ya dari Nakula, Gibran sudah berpamitan ke Mbak Puan dan Bu Mega. Hihi, kemarin bilang setia ke partai dan manut perintah ketua umum. Nah, dari sini apakah benar yaitu tweetan dari Nakula di sini Gibran benar-benar sudah berpamitan? Apalagi pada waktu lalu memang sih di sini ada berita dari CNN Indonesia pada hari yang sama. Di sini berkas pendaftaran Gibran sebagai cawapres Prabowo sudah siap. Di sini bahkan juga di hari yang sama PDIP tugaskan Gibran jadi jurkam dan jubir Ganjar Mahfud. Di sini bahkan juga yaitu ada berita dari mall.id, Gibran ke Jakarta, dikabarkan ke Jakarta Bedum PDIP kalau jadi pertemuan dengan Mbak Puan. Nah, apakah ini menanggapi berita dari sini ya? Yaitu Gibran ke Jakarta bertemu Puan Maharani dan kalau ditimpali dengan cuitan yang tadi berpamitan dengan Puan Maharani dan bahkan juga Ibu Megawati. Kalau menurut saya, kalau tidak janjian jauh-jauh hari sama Ibu Ketua Umum Megawati, menurut saya sangat susah sekali ya. Menurut saya sih, tapi nggak tahu lagi. Dari sini yaitu keberadaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan berangkat ke Jakarta masih simpang siur. Gibran disebut akan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediamannya Jalan Tugu Umar malam ini 20 Oktober. Namun putra sulung Presiden Joko Widodo itu tak juga terlihat di sana hingga melewati pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Tak hanya itu saja, Gibran juga dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra. Saat dikonfirmasi, Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli mengaku tidak mengetahui keberadaan Gibran yang dikatakan bertemu Megawati dan Puan Maharani. Saya nggak tahu, tanya Mbak Puan ya, kata Oli di depan kediaman Megawati Jalan Tugu Umar, Jakarta Pusat, Jumat malam 20 Oktober. Oli hanya menyebut bahwa kalaupun Gibran melakukan pertemuan, maka hal itu akan dilakukan dengan Puan Maharani. Kalau jadi pertemuan sama Mbak Puan, tapi saya belum dapat informasi tutupnya. Nah, dari sini memang yaitu ketika Gibran Rakabumi di berita yaitu akan ke Jakarta menjelang deklarasi di sini yaitu memang masih simpang siur ya. Bahkan di sini dari kumparan yaitu jelang deklarasi cawapres Gibran terbang ke Jakarta. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum. Akhirnya biar rakyat yang menilai jelang deklarasi cawapres Gibran terbang ke Jakarta. Nah, di sini memang kalau dikait-kaitkan pada waktu lalu sih kayaknya fix ya. Di sini Gibran yaitu akan dijadikan cawapres oleh Pak Prabowo Subianto. Apalagi juga dari putusan MK yang lalu diketahui usia minimum capres dan cawapres itu adalah 40 tahun. Tetapi pada waktu lalu mengabulkan gugatan yaitu bisa mendaftarkan capres jika pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Artinya di sini Gibran bisa mendaftarkan dirinya yaitu menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2024 besok. Dan di sini juga isu-isu yang beredar dan bahkan juga sangat menguat yaitu Gibran akan dijadikan cawapres oleh Pak Prabowo Subianto. Entah benar atau tidaknya, kita tunggu saja pada tanggal 25 Oktober. Kalau nggak salah deklarasinya sih tanggal 25 Oktober. Tetapi apapun itu ya kita harus move on lah. Walaupun misalkan Gibran sudah memilih menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto, ya kita bagaimana lagi? Cuma saya yang sangat menyayangkan adalah putusan dari MK tersebut. Menurut saya sangat terpaksa dan juga mendekati pemilu pendaftaran di KPU. Menurut saya di situ yang sangat-sangat menurut saya mencederai hati masyarakat ya. MK loh, masa sih MK memutuskan hal yang sedemikian rupa, sangat-sangat mepet sekali di penghujung pendaftaran di KPU. Ya seharusnya untuk Pilpres 2029 lah. Menurut saya itu pas. Kalau MK memutuskan seperti ini, menurut saya kepercayaan publik kepada MK akan menurun drastis ya. Dan semoga saja saya berharap pada Pilpres 2024 tidak ada sengketa lagi seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Kalau misalkan ada sengketa, entah masyarakat kemungkinan sudah gimana ya menaruh kepercayaan ke MK. Nah dari sini, yaitu jelang deklarasi Cawapres Gibran terbang ke Jakarta. Yuk kita lihat komentar-komentarnya di sini. Ambilkan bulan bu, ngeri. Bocoran kepada suara.com, sumber itu mengatakan Gibran akan diumumkan jadi Cawapres Prabowo Sabtu besok. Tempat masih rahasia. Apa bener ini Mas Gibran dan Pak Prabowo? Wah, berarti sekarang ya hari Sabtu. Ya kita tunggu sajalah. Apapun itu menurut saya ya tidak masalah lah. Kita akan melakukan pemilu pada 14 Februari apapun. Walaupun Gibran menjadi cawapres, entah gimana, menurut saya nggak masalah lah. Cuma yang saya sayangkan memang dari putusan MK yang terkesan dipaksakan lah. Menurut saya mendekati pendaftaran di KPU. Kayaknya sudah ada rencana yang matang di situ menurut saya sih. Gibran akan memecah suara GP di Jateng dan menggerus suara PDIP. Cerdas langkah catur Pak D. Nggak juga. Kita lihat saja lah pada Pilpres 2024 mendatang. Kalau ini real, sudah pasti kubu Anies yang diuntungkan. Pendukung Prabowo yang tidak suka Pak Jokowi akan pindah ke Anies. Tetap akan 2 putaran. Apakah GP akan jadi pemenang? Belum tentu. Bisa jadi kondisi ini justru menguntungkan kubu underdog. Semuanya serba mungkin. Rakyat senang, kenapa tidak kecewa? Kita muak sudah pada tahap muntah ini. Memang yang menurut saya sangat diuntungkan adalah Anies Baswedan di sini ya. Karena Anies Baswedan adem ayem di situ, tidak ada gonjang-ganjing. Ya, tetapi dari Ganjar dan Pak Mahfud MD juga punya kekuatan karena memang di situ Ganjar dan Pak Mahfud menurut saya sangat keren sekali, sangat kompak sekali, juga sangat paham tentang nilai-nilai hukum, nasionalisme dan lain sebagainya, dan juga tegas lah yang paling penting. Nah dari berita ini yaitu kumparan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terbang ke Jakarta melalui Bandara Ahmad Yani Semarang. Ia terbang sekitar pukul 16.20 sore hari. Sekitar 20 menit yang lalu, barusan banget sama Pas Pampres Gibran duluan, Pas Pampres di belakang, ujar personel servis Bandara Ahmad Yani Semarang. Pada 20 Oktober, ia menyebut Gibran dikawal sekitar 7 orang Pas Pampres ketika berada di Bandara Ahmad Yani. Pertama, tak lihat kok, kayak kenal, terlihat anaknya Pak Jokowi. Pas Pampres ada sekitar 7 orang, jelas dia. Ia menyebut jadwal penerbangan ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani Semarang pukul 17 dan terakhir pukul 16. Jam 17 ada keberangkatan ke Jakarta, 16.10 terakhir kata dia. Wali Kota Solo Gibran terpilih menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Deklarasi keduanya akan dilakukan pada Sabtu 21 Oktober 2023 mendatang. Nama Gibran sudah final dan segera diumumkan pada Sabtu, kata sumber kumparan di kalangan DPP Partai Gerindra pada Jumat 20 Oktober. Namun, soal lokasi deklarasi belum diungkap. Sumber itu juga menyebutkan seluruh syarat administrasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran diri ke KPU juga sudah siap, termasuk surat keterangan tak pernah dipidanakan dari pengadilan dan SKCK dari kepolisian. Dokumen pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo sudah siap, tambah dia. Nah, padahal pada waktu lalu diketahui ketika ada pengurusan Gibran soal SKCK itu juga bahkan dibantah ya, kalau nggak salah oleh Polres di situ ya, sudah dibantah. Tetapi di sini ternyata dokumen sudah lengkap. Wah. Berarti sudah direncanakan dengan matang. Ya, tapi masih berharap lah. Semoga saja Gibran tidak jadi cawapres ya. Semoga saja. Karena putusan MK yang kemarin menurut saya sangat terlalu dipaksakan ya. Menurut saya sih. Kalau memang benar Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, berarti apa yang difikirkan oleh masyarakat luas ternyata benar-benar adanya. Apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.